Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami lagi untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1-8. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1-8. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya lah obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timnah itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat disangkal bahwa tindakan Simson, anak Manoah, yang diceritakan dalam Alkitab, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 15, itu kisah tentang Simson, ada dalam campur tangan Tuhan. Dalam Alkitab telah diceritakan bahwa sejak dalam kandungan, Simson adalah nazir Allah. Dan dilanjutkan juga bahwa dengan dialah akan dimulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Itu pasal 13 ayat 5. Sebab sebelumnya telah 40 tahun orang Israel dikuasai oleh orang Filistin. Pasal 13 ayat 1 itu diceritakan. Memang itu karena orang Filistin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak percaya, tidak mengandalkan Tuhan, bahkan menyembah yang lain, melakukan apa yang dikehendaki, tidak lagi mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, banyak tindakan-tindakan kekerasan yang menyusahkan orang Filistin yang dilakukan oleh Simson. Kita membaca dalam Alkitab, ia menikah dengan seorang Filistin yang ada di daerah Timnah. Diceritakan bahwa akhirnya
dia membunuh 30 orang di Askedon untuk mengambil jubah dari mereka supaya ia dapat memenuhi apa yang dijanjikan pada teman-temannya yang dapat menjawab teka-teki 30 orang pada saat pesta perkawinannya. Sebab dia telah membuat teka-teki yang dia yakin tidak akan dapat dijawab, tetapi diceritakan kepada istrinya menceritakan kepada kawan-kawannya itu sehingga dapat dijawab. Dan dia harus membayar 30 pakaian kebesaran. Dia tidak punya, dia ambil punya orang, dibunuh 30 orang di Askedon. Itu diceritakan, ya. Setelah itu dia meninggalkan istrinya. Tapi kemudian dia datang, itulah yang kita baca dalam bacaan kita saat ini. Tadi kita sudah dengar ceritanya. Membuat dia marah karena istrinya telah diberikan kepada teman, yaitu pengiringnya, teman pengiring pada saat dia kawin waktu itu. Itu akhirnya dia marah dan membakar kebun pohon zaitun maupun gandum, yang membuat kerugian besar bagi orang Filistin. Itu juga membuat orang Filistin marah sama dia. Dan mertuanya dan istrinya juga dibakar. Itu juga membuat dia marah lagi, membalasnya, memukul, membunuh. Begitulah yang terjadi. Dia juga setelah kemudian orang Filistin datang lagi untuk mencari dia. Dan ini dibantu oleh orang Yehuda, orang Israel, untuk menangkap Simson. Dan Simson mau. Tapi kemudian dia melawan orang Filistin dan membunuh lagi 1000 orang. 1000 orang dibunuh dengan tulang rahang keledai. Dan menyebut orang Filistin sebagai bangsa keledai. Kemudian dia memang memerintah sebagai hakim di Israel selama 20 tahun. Ia juga menikah dengan orang di Gaza. Diceritakan itu selanjutnya, ya. Dan karena orang Filistin tahu dia mau diganggu, mau ditangkap, mau diganggu, tunggu sampai agak subuh kira-kira begitu. Tapi kemudian dia tahu dan dia keluar tengah malam. Dan dia keluar, dia marah karena dia diganggu, dia marah. Dia karena ingin dipermalukan, dia marah. Dia mempermalukan lagi orang itu dengan apa? Mengangkat kedua pintu gerbang dan kedua tiang pintu gerbang kota itu dan membawanya ke puncak gunung. Itu diceritakan. Paling berat sekali tapi dibawanya. Itu memang kehebatan dia, luar biasa kuatnya dia. Dia mau mengatakan, kalau kamu mempermalukan aku, mempermalukan kamu. Kira-kira membalas itu yang dilakukannya. Kemudian diceritakan dia menikah dengan Delila, dan dengan Delila lah akhirnya ketahuan rahasianya, kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya sejak lahir, yaitu bahwa dia tidak dapat nggak boleh potong rambutnya. Akhirnya diceritakan kepada Delila, dan akhirnya rambutnya dipotong, kemudian diikat, ditangkap dia, matanya dicungkil, lalu dipenjarakan. Itulah yang terjadi pada Simson. Tapi kemudian setelah dipenjarakan dan pada suatu kesempatan ada pesta penyembahan dewa dragon, orang-orang Filistin, dewa orang-orang Filistin, berkumpul banyak orang di suatu gedung. Ia merobohkan 2 tiang penyangga gedung itu, yang membuat seluruh gedung itu akhirnya roboh dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Banyak sekali, lebih banyak daripada yang sebelumnya dibunuh. Jadi berarti banyak sekali yang dibunuh. Itu tadi juga karena dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan kepadaku supaya dapat lagi aku punya kekuatan. Dan dia memang mendapatkan kekuatan. Dan akhirnya dia juga mati pada saat itu. Hampir semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Simson itu tindakan balas dendam. Dia penuh dengan kemarahan, dia membalas, dia memusnahkan. Itu yang dilakukan oleh Simson. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, dia dimanfaatkan itu untuk yang seperti itu. Tapi bagaimanapun memang Simson adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan tugasnya. Sayangnya, tadi kekuatan yang diberikan Tuhan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, kalau menurut saya seperti itu.
gampang tersinggung. Seperti yang kalau kita baca pasal 13 sampai pasal 16 dari Hakim-Hakim itu begitu ceritakan. Seperti dia mau mengatakan, kau memulai, kau menjual, aku beli. Nah itu dia. Kau berbuat begitu, aku juga berbuat begitu. Nggak ada, berarti kalau kamu mempermalukan aku mempermalukan kamu. Balas membalas itu yang dilakukannya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, kau selingkuh, aku juga selingkuh. Bahkan Simpson mencari gara-gara untuk membuat musuhnya marah. Itu yang terjadi. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebenarnya kita juga semua adalah umat pilihan Tuhan. Karena itu mari kita juga bertindak dengan baik. Apapun kemampuan yang Tuhan beri kepada kita, talenta yang Tuhan beri kepada kita, segala yang ada pada kita yang adalah pemberian Tuhan, kita harus manfaatkan dengan baik untuk berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan memberikan apa yang ada pada kita itu seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Simpson, tentu untuk memuliakan Tuhan dan menolong banyak orang, menolong bangsanya. Simpson bukan robot yang hanya Tuhan aja yang bertindak. Simpson menentukan juga. Sama seperti kita juga turut menentukan. Bagaimana kita memanfaatkan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan beri untuk hal yang baik. Mari kita jalan hidup kita dengan tenang dan senang. Dan kita berjalan dengan hati-hati juga. Jangan kita dikuasai oleh nafsu. Jangan kita balas kejahatan dan kejahatan tadi itu. Mari kita selalu sadar, kita adalah umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan menjalani kehidupan kita ini. Tetap kita ingat tugas kita. Jangan kehendak kita. Jangan emosi tadi seperti Simpson akhirnya celaka. Mari kita manfaatkan segala pemberian Tuhan. Tuhan mengutus kita di mana kita berada. Kita jalankan tugas kita dengan baik. Sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, sebagai pemuda, anak-anak, sebagai pekerja, sebagai orang yang mencari pekerjaan, dan macam-macam fungsi bidang kita, tugas kita, kita jalankan dengan baik. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan. Kemampuan perlengkapan yang Tuhan beri itu hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Itu tadi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kehidupan bisa juga orang salah. Dalam berkeluarga bisa juga orang salah. Dalam bermasyarakat bisa juga orang salah. Kalau kita balas, ya sama juga kesalahan kita, kejahatan kita juga sama. Orang jahat, kita balas dengan jahat, sama juga. Harusnya dari kita melakukan yang baik. Orang lain tadinya jahat menjadi baik. Karena sikap tingkah laku yang kita tunjukkan dengan baik. Tuhan menolong kita memanfaatkan potensi diri kita. Amin. Baik, sekarang kita akan berdoa. Kita atur doa kita. Ya. Kita doakan supaya orang jahat menjadi baik. Kita juga menjadi contoh yang baik. Ya. Supaya sikap hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan orang lain kita ajak melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ya. Oke. Salam penuh kasih.